Darling, you send me. Darling, you send me. Ya, nama saya Bagus Budiwantoro. Saya lulus dari ITB tahun 1980 dan langsung menjadi dosen di Departemen Teknik Mesin dulu namanya. Kemudian kami melanjutkan S2 dan S3 di École Centrale de Lyon, dan keahlian saya artinya pada saat S3 itu adalah tentang identifikasi parameter dinamik dari struktur, ya, itu keahlian saya gitu ya. Nah, saya sendiri sekarang posisinya di KK perancangan konstruksi dan perancangan. Labnya saya sendiri di lab perancangan mesin, atau orang-orang mengenalnya Lab Engineering Design Center. Saya melihatnya begini, riset di Indonesia itu kita harus agak beda memaknainya ya. Jadi artinya kalau saya bandingkan dengan yang di luar negeri gitu ya. Pada saat saya ngambil S3. Jadi di Indonesia ini salah satunya bahwa hasil riset itu harus bisa dipublikasi. Ya, jadi ini adalah untuk kepentingan pribadi, untuk kenaikan pangkat, juga untuk kepentingan institusi, artinya untuk ITB sendiri. Nah, yang sangat susah di Indonesia itu adalah bagaimana riset itu harus bermanfaat. Ya. Jadi yang mempunyai implikasi, mempunyai impact yang positif, baik untuk masyarakat, juga tentu saja menghasilkan revenue. Nah, itu kan jadi kayak Superman gitu ya. Risetnya bagaimana? Artinya kita harus berpikir keras untuk itu. Nah, kalau kita bicara tentang riset yang sekarang sedang saya lakukan, kebanyakan saya kolaborasi. Jadi yang sekarang sedang dilakukan misalnya kolaborasi antara saya dengan Pak Ari Wibowo dari material, kemudian dengan ada Bu Asti dari teknik lingkungan, itu adalah riset tentang implementasi instalasi pengolahan air di desa. Nah, pengolahan airnya itu merupakan pengolahan air yang kerjasama juga dengan teknik lingkungan yang sudah kita buat, kita patenkan, ya. Nah, kolaborasi riset ini mengkaji khususnya yang sekarang itu adalah solusi sosioteknis. Jadi solusi sosioteknis apa yang paling sesuai untuk penyediaan air minum yang aman di pedesaan di Indonesia. Karena Indonesia sudah mengatakan bahwa sustainable yang harus dipenuhi SDG-nya itu, ya, itu harus dipenuhi oleh Indonesia. Nah, dari riset ini keluarannya seperti yang saya katakan, papernya ada, Q1 keluar dari riset ini. Tapi keluaran yang kita harapkan adalah role model untuk mengatasi kesulitan air di desa. Jadi kita ketahui bahwa jumlah desa di Indonesia itu kira-kira ada 80.000 desa loh. Dan yang kekurangan air mungkin sekitar 20.000 desa. Jadi banyak. Jadi kalau itu 20.000 itu kita buat instalasi pengolahan airnya saja, itu akan menyedot kegiatan industri. Ya, bayangkan industri untuk membuat 20.000 di ini. Total mungkin 80.000. Akan menggenerate kegiatan ekonomi, ya. Transportasi logistik untuk mengangkut dari kota ke desa itu juga menjadi besar. Dan salah satu juga efek samping yang yang menghasilkan sesuai dengan sustainable goal untuk Indonesia adalah ada bisa mengkonserv hutan, karena yang dipakai adalah bukan air tanah tapi air sungai. Air sungai yang biasanya tidak dipakai karena air sungainya kecil-kecil, ini kita pakai karena kita membuat role model untuk instalasi pengolahan air yang kecil. Jadi seperti itu. Yang kedua, kita sekarang yang sedang saya lakukan juga adalah riset tentang pipa bawah laut dengan material komposit, logam polimer yang dipakai untuk perairan dalam di Indonesia nantinya. Ya, riset ini dilakukan bersama S3, ada S2, S1, keluarannya tentu saja publikasi, tapi nanti ada inovasi pemakaian pipa untuk laut dalam. Itu keluarannya. Jadi ini kolaborasi dari kakak
perancangan, kemudian dari material saya mungkin nanti akan mengajak Bu Mardiati. Saya belum sempat ketemu dengan Bu Mardiati, ya. Tapi risetnya sudah dilakukan, sedang dilakukan. Kemudian yang berikutnya melanjutkan riset yang sudah dahulu kita lakukan, yaitu tentang crashworthiness. Tapi sekarang khusus untuk pelindung baterai pada mobil listrik. Kita kan sekarang sedang ini tentang mobil listrik, ya kita riset di sini. Ya kita riset di pelindung untuk baterai mobil listrik. Jadi keluaran kinerja mekanik dan kapasitas struktur penyerap energi itu adalah keluarannya. Tentu saja nanti ada publikasi ya dan sebagainya. Kemudian manufakturnya nanti karena ini yang akan kita usahakan bahwa itu dilakukan di dalam negeri. Jadi akan banyak sekali mengenerate nanti industri-industri dalam negeri ini untuk membuat karena diharapkan semua industri itu bisa dibuat di Indonesia, dilakukan di Indonesia, dan industri-industri yang biasa ini kita akan berikan bimbingan bagaimana membuatnya, kira-kira seperti itu. Banyak sekali. Jadi gini, riset di kita itu kan bisa satu riset kita buat uji cobanya, ya mesin uji cobanya kita buat terus kita coba. Mesin ujinya coba kita buat, kemudian nanti yang nyoba yang lain. Kita betul-betul pemodelan. Ya, kita betul-betul pemodelan. Nah, ini bisa macam-macam. Kalau mau riset di material komposit logam polimer ya untuk pipanya bisa di situ. Ya, untuk crashworthiness-nya bisa di situ juga. Kemudian beberapa pekerjaan yang sedang saya lakukan itu bisa di-share sebagai tugas akhir ya, karena banyak sekali pekerjaan yang sekarang sedang saya lakukan gitu ya. Seperti itu. Jadi yang sekarang langsung berkaitan dengan industri, aplikasi semua pengetahuan anak-anak 2018 ya, mulai dari bidang konversinya, bidang konstruksinya maupun bidang produksinya itu bisa tugas akhir bersama saya. Kemudian kalau ada bidang-bidang yang lain tentu saja berkolaborasi. Ya, katakan bisa jadi seperti itu gitu. Jadi karena kami di lab perancangan, di kakak perancangan, ya kita merancang, kemudian perancangan itu biasanya kita memakai standar, ya. Jadi aplikasi standar itu yang sangat berguna bagi mahasiswa S1, begitu kerja dia sudah siap gitu, sudah siap. Belum tentu yang dikerjakan sama dengan yang tugas akhir, tapi urut-urutan menyelesaikan masalah itu bisa mereka pelajari, mereka dapatkan pada saat bimbingan dengan saya, kira-kira begitu. Riset yang saya lakukan dulu sih betul-betul murni ya saya sendirilah ya gitu, paling kan bersama dengan lab. Tapi sekarang itu saya sudah kolaborasi dengan kakak yang lain, kolaborasi dengan prodi yang lain, ya, supaya barang yang akan yang diriset itu betul-betul dari beberapa sudut bisa dilihat gitu, dan kita si mahasiswa juga jadi mengerti, oh dari sudut pandang teman-teman dari FSRD misalnya ya, dari seni gitu ya, oh seperti itu. Sudut pandang dari teman-teman material seperti itu, sudut pandang dari teman-teman konversi misalnya seperti itu. Ya, jadi diharapkan sih kolaborasi gitu ya. Banyak sekali ya dengan industri ya. Saya tuh konsultan semacam konsultan tetap ya dengan teman-teman dari PT KAI. Dari tahun 79 saya tuh sudah bekerjasama dengan mereka sampai sekarang. Saya tuh kerjasama dengan PT Timah dari sekarang juga, bantu Pertamina dari dulu sampai sekarang masih juga gitu ya. Jadi mahasiswa ya kalau dengan saya kebetulan pekerjaannya atau risetnya atau tugas akhirnya itu ada di luar Bandung ya harus ke site ya. Kalau ngerjain kapal kru, kapal isap ya itu harus ke perairan Bangka, harus ke perairan Kundur, mereka harus ke sana. Jadi ada lihat sendiri lapangannya seperti apa problemnya, difoto dan sebagainya, dikerjakan, ya seperti itu.
Jadi kemarin pun juga kita kirim juga ke Jambi misalnya. Nah, mereka lihat situasi di lapangan itu seperti apa, dibawa ke sini, kita selesaikan permasalahannya. Jadi bisa seperti itu gitu ya. Nah, tentu saja biaya tiket pesawat dan sebagainya itu ditanggung dari pekerjaan-pekerjaan atau riset-riset yang sedang dilakukan bersama dengan industri, kira-kira begitu. Ya, jadi tetap saja kalau sebagai dosen visinya harus menghasilkan publikasi gitu ya yang sekarang. Dulu sih saya nggak terlalu ini. Jadi asal bermanfaat untuk masyarakat sudah senang gitu ya. Tapi apapun juga sekarang visinya harus ada publikasi. Publikasi itu mempunyai impact kepada apa? Kepada institusi juga, kepada dirinya sendiri. Kemudian impact kepada institusi. Ya, institusi rankingnya bisa naik dan sebagainya. Kemudian riset yang kita lakukan ini adalah riset-riset yang mempunyai impact yang positif. Itu saja. Artinya membumi. Ya, artinya membumi itu apa? Yang nantinya itu ujung-ujungnya itu adalah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu saja gitu. Ya tidak terasa dia sekarang misalnya kemarin misalnya 4 mahasiswa saya itu mendesain tentang cara memasang strain gauge pada roda atau cara memasang strain gauge pada rel ya. Posisinya di mana, arahnya kemana dan sebagainya untuk mengetahui apakah si kereta api itu terguling atau tidak pada saat melalui tikungan misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kelihatannya biasa, tapi sebetulnya apa impact-nya nanti apa? Kalau ada pengujian-pengujian seperti itu bisa dilakukan oleh kita. Sementara yang sekarang kan kemarin itu dilakukan oleh bukan dari kita gitu ya, dari luar. Padahal itu nggak susah juga. Jadi cukup sulit juga, tapi diusahakan bahwa pada akhirnya itu membumi.